Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya, Zura Hikmatan Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Dengan Kaputra. Saya Sultan Widyasta Kurniawan. Di sini kami akan melakukan diskusi bersama AI, yakni Gemini. Di sini kami akan berdiskusi terkait 5 keyword yang telah kami pilih. Nah, di sini kami akan mengajukan prompt di mana bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman kami tentang topik decision tree yang telah kami pilih. Oke, bisa langsung, Bil. Baik, di sini eh Gemini langsung memberikan feedback berupa mungkin sebenarnya studi kasus dan beberapa soal. Namun sebelum itu, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai topik-topik yang telah kami pilih. Nah, di sini diantaranya adalah decision stem, Hans algorithm, chart, ID tree, dan sprint. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membahas terlebih dahulu salah satu dari keyword yang telah kita pilih. Mungkin dari decision stem. Hmm, Decision sum itu adalah bentuk paling sederhana dari decision tree yang hanya memiliki satu percabangan. Yang artinya model ini satu fitur terbaik lalu dibagikan menjadi dua kelompok berdasarkan suatu urutan. Oke. Terus yang kedua ada Hans algorithm ya. Eh, Kalau Hans algorithm adalah metode dasar untuk membangun decision tree secara rekursif, ya, berulang dari bawah ke atas. Cara kerjanya adalah membagi data menjadi beberapa subset berdasarkan fitur tertentu, lalu subs- setiap subset itu diproses lagi sampai semua data aja di satu kelompok yang sama atau udah tidak bisa dibagi lagi. Oke. Kemudian ada apa nih? Chart, classification and regression tree. Mungkin dari Wildan. Chart. Chart itu sebuah algoritma decision tree yang bisa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Chart itu selalu membagi data menjadi dua bagian atau binary split di setiap node, lalu memilih pembagian terbaik berdasarkan ukuran seperti indeks untuk klasifikasi atau varians untuk regresi. Nah, hasilnya itu pohon yang cukup efisien ya, dan sering digunakan dalam praktik karena performanya stabil. Oke, mungkin aku bakal jelasin ID tree dan sprint ya. ID tree sendiri itu singkatan dari iteratif dikotomizer 3. Nah, di sini itu dia adalah algoritma decision tree yang memilih fitur terbaik berdasarkan nilai information gain, yaitu seberapa besar suatu fitur bisa mengurangi ketidakpastian atau entropi. Nah, semakin besar information gain, itu semakin bagus fitur tersebut untuk dijadikan pemisah data.
Nah, ID3 ini biasanya digunakan untuk data kategorikal dan tidak menangani missing value dengan baik. Tapi konsepnya sangat penting dalam memahami decision tree. Kemudian kalau sprint sendiri ini itu singkatan dari scalable parali- parallelizable induction of decision tree, di mana dia itu adalah algoritma decision tree yang dirancang untuk menangani dataset yang sangat besar. Berbeda dengan algoritma lain ya, sprint ini tuh tidak bergantung pada memori utama atau RAM, sehingga bisa digunakan untuk data dalam jumlah yang besar dengan bantuan disk atau sistem paralel. Nah, algoritma ini itu juga dapat dijalankan secara paralel sehingga lebih cepat dalam memproses big data dibandingkan metode decision tree biasa. Jadi ini tuh poin plus dari Sprints itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Gemini ya. Di sini diberi satu studi kasus di mana bayangkan Anda sedang membangun sebuah model klasifikasi. Jelaskan perbedaan mendasar antara algoritma ID3 dan chart dalam hal kriteria pemilihan split atau pembelahan data, serta bagaimana algoritma sprint mengatasi kendala memori yang biasanya dihadapi oleh algoritma seperti hash algorithm saat menangani dataset yang sangat besar. Nah, di sini diberikan petunjuk menjawab. Yang pertama, kami diminta untuk mengingat jenis indeks atau metrik statistik yang digunakan masing-masing algoritma. Misalnya entropi versus Gini index. Kemudian yang kedua, kami diminta untuk memikirkan tentang struktur pohon yang dihasilkan atau eh, maksudnya apakah harus biner atau bisa banyak cabang. Kemudian yang ketiga, terkait sprint, kami diminta fokus pada bagaimana algoritma tersebut mengelola struktur data di luar memori utama atau disk base. Nah, di sini coba di scroll, Will. Silakan sampaikan jawaban Anda dan saya akan memberikan umpan balik layaknya diskusi di ruang perkuliahan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah memikirkan jawabannya. Mm-mm. Mungkin aku akan coba jawab yang perbedaan ID3 sama chart dulu ya. Oleh Nah, nah, untuk perbedaan dari ID3 dan chart itu beda saat membelah data. Mhm, ID3 itu menggunakan information gain berbasis entropi untuk mengukur seberapa baik suatu fitur mengurangi ketidakpastian, sedangkan untuk chart menggunakan Gini index yang lebih sederhana dan cepat dihitung. Nah, chart sendiri itu menggunakan apa tadi ID3 itu menghasilkan banyak mhm, node atau multi way split, sedangkan chart hanya membagi dua cabang ya, atau ya tadi sudah saya jelaskan itu binary split. Nah, oke. alasan utamanya itu entropi memberikan pengukuran yang lebih detail tapi lebih berat secara komputasi. Nah, sedangkan Gini index itu lebih efisien dan struktur binary pada chart membuat pohon lebih terkontrol Mhm, karena tidak oke, terlalu gampangnya tadi. oke, oke. Mau langsung diketik atau gimana, Will? Aku mau coba jawab ini sih. Kan itu dia dibilang bagaimana algoritma sprint mengatasi kendala memori yang biasanya dihadapi oleh algoritma seperti Han.
Hans algorithm ya. Ya, Jadi Sprint mengatasi kendala memori itu, eh, kendala memori yang biasanya muncul pada algoritma seperti Hans algorithm ini tuh dengan menggunakan pendekatan disk based yang tadi aku bilang itu ya. Sehingga datanya itu gak harus dimuat seluruhnya ke dalam RAM. Nah, Sprint itu juga menggunakan struktur seperti atribut list dan mendukung pemrosesan paralel. Yang kayak tadi aku bilang. Jadi, dia itu mampu untuk menangani dataset yang sangat besar dengan lebih efisien. Gitu. Nah, dengan memanfaatkan penyimpanan eksternal dan paralelita di Sprint tetap dapat bekerja meskipun kapasitas memori utamanya terbatas. Mungkin gitu. mungkin saya coba jawab ya, coba ketik Oke. untuk perbedaan. Oh, tadi Perbedaan ID3 ID3 dan chart ya, itu berbeda dalam ID3 menggunakan, aduh, menggunakan entropi ya, ya, informasi yang dan langsung saja itu kan banyak not, paham sendirilah nanti. oke. Atau not dan chart menggunakan keluar not Oke, udah itu Will. lain yang baru Um, sudah kan. Oke, buat yang sprint, coba aku dikte ya Will. Coba itu jadiin poin kedua gitu Will. Nah, sprint mengatasi keterbatasan memori Temukan nah, temukan memori menggunakan penyimpanan apa itu tipe-tipe Will berbasis disk, apa disk, disk dan pemrosesan paralel sehingga pakai alasannya nggak ya? Boleh deh, sehingga tidak perlu memuat seluruh data ke RAM dan tetap efisien untuk eh, data dengan jumlah yang besar atau dataset besar gitu aja, Wil. udah Eh, jadi
Oke, kita coba baca dulu ya guys. Jadi di sini Ya, Google Gemini langsung memberikan feedback berupa analisis jawaban. Kalau dibaca Will. yang pertama dari ID Driver secara kriteria dan struktur tepat sekali. ID3 memang berakar pada teori informasi atau entropi dan cenderung rakus dalam membuat cabang atau multi-way. Nah, poin tambahannya perlu diingat bahwa acar jauh lebih fleksibel karena bisa menangani variabel kontinu dan kategorikal secara bersamaan. Sementara ID3 murni dirancang untuk data kategorikal. Selain itu, karena chart selalu binary split, pohon yang dihasilkan biasanya lebih seimbang dan mudah diinterpretasi. Oke, untuk sprint atau skalabilitas. Wow, sangat akurat. Sprint memang dirancang untuk meruntuhkan tembok pembatas RAM. Mekanisme kuncinya, strategi utama sprint adalah penggunaan attribute list. Setiap atribut disimpan ke dalam file terpisah di space yang sudah terurut. Jadi saat melakukan splitting, algoritma hanya perlu memindai daftar tersebut secara sekuensial tanpa harus melakukan sorting ulang. Oke, apa ini Mil? Visualisasi perbedaan struktur split. Pertanyaan lanjutan. Oke, untuk memastikan Anda siap ke level praktisi, coba renungkan satu hal ini. Jika ID3 menggunakan information gain atau entropi dan cenderung memilih atribut dengan banyak nilai unik atau seperti ID atau nama, masalah apa yang akan muncul pada model Anda dan bagaimana algoritma C4.5 penerus ID3 mencoba memperbaikinya. Apakah Anda ingin mencoba menjawabnya atau ingin saya jelaskan? Gimana guys? Mau kita coba jawab? Apa Mungkin soalnya dijelaskan? mau jawaban jawab. Boleh. Oke, di sini aku lanjutkan ya, Will. Seperti yang tadi aku udah bilang, eh, mungkin masalah yang muncul itu overfitting. Seperti yang kita udah pelajari minggu lalu, eh, modelnya tuh terlalu menghafal gitu, terlalu menghafal data. Jadinya, dan dia gak bisa generalisasi data baru. Mungkin gitu. Nah, mungkin ya di C4.5 itu ya, eh dia perbaikinya dengan gain rasio, di mana dia itu membagi informasi gain dengan ukuran pembagian atribut ya. Sehingga atribut itu tuh dengan banyak nilai unik nggak langsung dianggap terbaik gitu. Mungkin bisa diketik Will jawaban aku yang pertama tadi. Ayo Will, Oh, ketik Will. dijawab. Kalau, Bibit. ayo, kalau jika, ding, jika, Masalah jika, yang ada ya deh boleh deh langsung. over itu Ya, poin aja gak sih? boleh. Terus C45-nya itu dia perbaiki Lalu pakai algoritma ya empat lima non gain ratio. per dengan N rasio Ya, udah, udah, kirim Will. gimana langsung kirim kah? Iya ya kirim, udah Udah. begitu aja. Empat sekali.
Ada yang memiliki pemahaman Nah, tajam. Nah, itu kita baca ini aja deh ya. Gain ratio bekerja. Enggak, di bawahnya tadi, Bel. Nah, nah, udah cukup. bekerja. Ya. Mungkin Itu Sultan boleh bantu dibaca, Sultan. Oke, bagaimana gen ratio udah bekerja ini. dari itu ya? Ya. Saya 4.5 memperkenalkan gain ratio untuk menormalisasi information gain. Logikanya sederhana namun elegan. Yang pertama, split information. C4.5 menghitung dengan cara luas dan seragam data terpecah oleh suatu atribut. Yang kedua, penalti. Jika suatu atribut memecah data menjadi banyak fragmen kecil seperti dan kurung ID pelanggan, nilai split information-nya akan sangat besar. Yang ketiga, ratio. Genre gain ratio sama dengan information gain dibagi split in information. Dengan membagi gain dengan split info, atribut yang cabangnya terlalu banyak akan mendapatkan penalti, sehingga algoritma lebih memilih atribut informatif namun tetap efisien dalam jumlah cabang. Oke, jadi mungkin yang nomor tiga itu maksudnya rumus dari gain ratio gitu ya. Di mana itu tuh information gain dibagi dengan split information gitu. Em, Mungkin ada tambahan kah dari teman-teman atau dapat dicukupkan untuk diskusi kita hari ini? Mungkin bisa dicukupkan saja. Mengingat Sultan sudah kedip-kedip kameranya. Oke, jadi mungkin karena beberapa teman-teman di sini ada salah satu teman kita di sini mungkin sinyalnya ada gangguan, mungkin kita cukup di sini ya untuk diskusinya. Mungkin sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.